Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Purnamasari, NPM 5019170, kelas 4E. Saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Karakteristik project-based learning memiliki karakteristik yang membedakan model yang lain. Karakteristik tersebut antara lain centrality, driving question, konstruktif, investigation, autonomi, dan realisme. Tujuan project-based learning 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. 2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry yaitu 1. Strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. 3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik inquiry. Berikut adalah karakteristik pembelajaran inquiry menurut Anam Khoirul. 1. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Discovery Learning. Model pembelajaran penemuan atau discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Menurut Suprihatiningrum, terdapat dua cara dalam pembelajaran penemuan discovery learning. Yang pertama, pembelajaran penemuan bebas, dan yang kedua, pembelajaran penemuan terbimbing. Menurut Hosnan, ciri atau karakteristik discovery learning adalah 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Scientific approach. Scientific approach merupakan satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan menitik beratkan pada penggunaan metode ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar. Jika merujuk pada data sosialisasi kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. 2. Penjelasan guru, respon siswa,
dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. 6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Keterampilan abad 21. Pada abad 21, setiap peserta didik akan belajar dengan cara yang berbeda-beda, sehingga guru ditantang untuk menemukan cara membantu semua siswa belajar secara efektif. Di bidang pekerjaan, maka pekerjaan pada abad 21 lebih bersifat internasional, multikultural, dan saling terkoneksi. 4 keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. 1. Critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. 2. Collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. 3. Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. 4. Creativity atau kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.